Hening sudah pasti diam. Namun diam belum tentu hening. Dalam hening, kita menjadi peka untuk menangkap isyarat-isyarat Sang Maha. Namun dalam diam, pikiran kita kerap kembara kemana-mana. Oleh karena itulah, pertemuan kita malam ini, kita akan membahas, jangan bengong bro, tapi hening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Sahabat-sahabat Soul Speaking dimanapun saja Anda berada, terima kasih telah bergabung di live IG Soul Speaking. Malam ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kita berbincang dengan sahabat-sahabat Soul Speaking yang menginspirasi dimanapun saja berada dan berbagai profesi. Pada pertemuan minggu lalu atau Rabu lalu, sahabat kita yang kita ajak bincang adalah Mas Wisnu Prayuda, seorang yang sangat menginspiratif, seorang yang memiliki talenta yang cukup banyak. Dan pada pertemuan kali ini, sosoknya wow, tak kalah menginspiratif. Dia adalah seorang wanita cantik yang memiliki multi talenta. Karena tak banyak orang diberikan atau diberkati talenta yang begitu ragamnya. Karena apapun yang disentuh oleh wanita ini, itu menjadi sesuatu. Selain mantan atlet renang nasional, dia juga pencipta lagu, dia pandai bermusik, dia juga penulis, dia juga bisa melukis. Dan yang tak kalah menariknya, ia pun piawai menulis buku. Dan kali ini, ia pun terjun di dunia menjadi fasilitator agar terbangun kesadaran kita, sehingga kita makin menyatu dengan Sang Maha Empunya Waktu. Langsung saja, kita panggilkan sosok kita adalah Irianti Erning Praja. Oke, akhirnya beliau muncul juga. Kalau kita ketemu orang Sunda, sapaan pertama, gunakanlah bahasa Sunda. Kumaha damang? Syaelah. Pangestu. Samprajan. Padahal tuh bisanya itu doang tuh teh. Lama kita nggak ketemu teh ya. Ya, nggak ketemu di udara. Kalau ketemu di udara mah sering banget gitu. Iya. Teh. Kayaknya kalau Teteh tuh nggak usah diperkenalin lagi lah Teh ya. Siapa Teteh tahu kalau mau lebih dekat, itu ada lagu Teteh yang sejak awal lagu itu muncul sampai sekarang itu lagu up to date, yaitu Ada Kamu. Karena setiap orang pasti membutuhkan kamu. Kamu itu bisa sosok manusia, juga bisa Sang Maha segala Maha. Jadi dimanapun ada kamu. Maka untuk mewujudkan ada kamu, tentunya ada teknik-tekniknya. Ini yang akan kita bincang dengan seseorang yang buat saya, dia guru saya. Itu pengetahuannya luas banget. Ngobrol apa aja tuh nyambung kemana-mana. Itu kayaknya tuh kalau saya ketemu Irianti tuh selalu tuh, ini nih benaknya kayak perpustakaan yang berjalan tuh. Apa aja tahu, up to date. Jadi kalau saya mencari update, saya cariin Teh Pradi. Nah, Teh, pertemuan kita kali ini, kita akan bahas mengenai hening. Jangan bengong, tapi hening. Jadi apa sih Teh kira-kira bedanya hening dan bengong itu Teh? Setiap definisi kan tergantung orangnya masing-masing, ya kan? Tapi kalau definisi yang menurut aku, yang pengalaman aku adalah hening itu adalah bagaimana kita bisa melihat sesuatu seapa adanya. Jadi seapa adanya, nggak masuk di dalam label-label, konsep-konsep ataupun dualisme gitu, ya. Jadi bukannya duduk diam gitu, tetapi pikirannya yang tidak menghakimi atau memberi konsep-konsep dan label-label. Jadi melihat seapa adanya. Kayak seapa adanya Bang Rani ganteng banget, pakai baju biru, pakai kacamata. Udah. Asik. Itu apa adanya tuh? Ya. Jadi oke, balik lagi nih Teh. Jadi waktu kita hening, kita itu tidak lagi punya label. Tidak punya label pengertian ini, kita tidak lagi memiliki kemelekatan atau tidak lagi terpengaruh oleh materi-materi di luar diri kita. Atau gimana Teh kira-kira? Ya, pada saat hening, kita itu lagi bersaksi, menyaksikan dulu gitu. Menyaksikan dulu, nggak ikut campur dulu, cuma ngelihat aja, oh Instagram Live, titik gitu. Tapi misalkan kalau sudah masuk ke dalam ranah pikiran, kita mulai kan
Instagram Live 1 jam ya, Instagram Live ini ya, Instagram Live gitu ya. Oh, dia mewawancaranya nggak enak gitu, atau apa komen-komen yang chatter nggak berhenti, ya pikiran-pikiran, konsep-konsep, komen-komen yang nggak berhenti itu non hening. Tapi kalau hening, ya begitu kita bersaksi, otomatis kita nggak melekat kan. Karena kalau melekat kan nggak bisa bersaksi, nggak bisa menyaksikan, nempel. Nah, kita berjarak dan melihat seapa adanya. Gitu. Jadi seperti mindfulness gitu Teh. Jadi kita menikmati sebuah proses dengan riang gembira tanpa ingin menilai dan tidak butuh dinilai. Kita present moment, seperti itu Teh kira-kira. Iya benar. Nah itu dampaknya kalau kita selalu hening, itu dampaknya apa Teh? Apakah ke kesehatan, ke mental, itu dampaknya apa Teh? Yang kita temui kalau orang sudah hening. Kalau selalu hening sih kayaknya manusia hampir tidak mungkin ya. Selama kita terikat pada dimensi 3 ini, ruang waktu, kita kayaknya susah untuk selalu hening gitu. Mungkin hanya sedikit banget orang-orang tertentu yang emang kondisi brainnya tuh selalu hening, ya kan, selalu seperti tidur lelap, tapinya bangun. Nah kalau kita tidur lelap kan nggak ada pergerakan tuh, ya kan, delta, bahkan mau menuju flatliner gitu. Kalau orang mati kan tit gitu kan, ya kan? Rata gitu ya. Rata, tapi di atasnya. Kalau tidur lelap ada gelombang tapi juga nggak signifikan. Nah ada orang-orang tertentu yang bisa kayak gini nih, kayak kita gini, tapi dia gelombang otaknya hampir datar gitu, kayak tidur lelap. Jadi kalau istilah keren-kerenannya conscious deep sleep. Deep sleep tapi conscious gitu. Deep sleep tapi conscious ya. Yeah. Padahal sekarang banyak aja orang yang tidur aja nggak deep sleep tidurnya tuh. Iya. Iya, oke. Tidur aja stres. Nah efeknya biasanya ya karena terjadi ketenangan yang luar biasa, fungsi-fungsi organ tubuh kita ya bekerja maksimal. Kayak kan kita kalau regenerasi pada saat tidur kita regenerasi kan. Nah, iya. Pembaruan sel-sel. Iya, orang yang bisa begitu, pembaruan sel-selnya kayak setiap saat gitu, makanya awet muda ya kan. Lalu selain kesehatan, pikirannya juga ada kejelasan, kejernihan. Jadi tidak dipengaruhi emosi, tetapi dipengaruhi oleh situasi membutuhkan apa. Tuh. Situasi sedang membutuhkan apa. Misalkan kita melihat sungai. Sungainya sekarang udah mengering, di sebelah-sebelahnya nggak ada pohon. Kita nggak marah-marah yang, ini gimana sih orang-orang tuh menghancurkan hijau-hijau, menghancurkan begini-begini, sungai jadi kering. Ayo kita tanam. Enggak gitu. Sungai begitu, ya udah kita tanam aja, titik. Jadi pokoknya orang yang sudah hening itu, dia pertama, dia nggak lagi mau menganalisa, nggak mau menilai, dia benar-benar menikmati aja. Betul kita kira-kira ya? Betul. Terus kan katanya kalau, terus ada orang kan melakukan action. Dengan gembira melakukan action, jadi present moment. Nah Teh, kan tadi Teh mengatakan ketika orang tidur atau delta, itu kan katanya sel-selnya diperbarui itu ya. Itu tapi ketika tidur. Makanya kalau orang sakit itu biasanya cenderung tidur. Karena dengan tidur sel-selnya itu terbarukan. Seperti anak bayi misalnya gitu. Nah sekarang ternyata dengan hening kita bisa memperbarui sel-sel tubuh kita tanpa tidur. Betul gitu Teh kira-kira? Tadi Teh mengatakan gitu Teh. Betul Teh kira-kira? Wah, terus persentasenya kira-kira Teh, dalam satu hari ini sebelum kita bicara teknik nanti bagaimana hening, nah sekarang sebaiknya katakanlah kita tidur 8 jam, berarti kita hidup itu 16 jam. Ada nggak ukurannya Teh? Berapa lama kita kira dalam 1 jam atau dalam 1 hari itu kita hening, agar kita tidak lagi dikendalikan oleh analisa-analisa, sehingga kita bisa menikmati proses perjalanan hidup kita dengan riang gembira. Ada nggak persentasenya Teh? Ya, sesuatu yang tidak terukur kan dia sesuatu yang intangible ya, susah kalau kita jadikan terukur. Tapi itu menjadikan sebuah tujuan kita. Kita pengen seperti kayak yogi-yogi yang hebat-hebat itu, guru-guru hebat yang
jalan-jalan juga tidur gitu. Ya Oke, kan itu tujuan jalan kita. aja dia hening gitu ya, ngobrol Iya, aja kayak dia hening. Artinya iya. ketika orang hening, ngobrol dia nggak lagi, ih kok Teh Irianti makin cantik ya. Itu Iya. hening atau enggak Teh kira-kira? Enggak. Oh enggak, karena masih menilai ya. Oke. Iya. Jadi kalau hening itu kita happy banget, nggak ada komentar apapun kira-kira gitu ya. Iya Nggak ada biasa analisa aja. apapun. Biasa Biasa aja. aja. Ya Oke. mungkin namanya manusia agak muncul-muncul kan keluar masuk, ada penilaian gitu-gitu, tapi dia Oke. melakukannya dengan kesadaran. Oke. Ya kan kapan mau menilai, kapan kembali lagi ke sejatinya diri. Sejati hening itu kan kita berada di kondisi sejatinya diri pikirannya. Nah, Jadi, dia menguasai hidupnya karena dia tidak pernah terpengaruh sama penilaian dari luar, penilaian dirinya terhadap sesuatu yang di luar, tetapi dia menjadi penentu kapan mau bilang cantik, kapan enggak, kapan mau ini, kapan sutradara gitu. wah luar biasa. Jadi orang yang hening itu pasti dia mencintai dirinya Teh kira-kira. Ya, itu kan jadi label ya, otomatis. Karena Otomatis ya. iya, karena mencintai diri itu masih sebuah usaha action. Tapi Oke. kalau hening itu mencapai kondisi sejatinya manusia, yaitu sudah otomatis love, Rahman Rohim, otomatis Oke. Rahman Rohim. Jadi nggak perlu ada usaha untuk mencintai diri, mencintai orang. Dianya sendiri adalah sebuah cinta. Karena pada saat kita masuk ke dalam kondisi dimensi itu, which is itu adalah dimensi yang membentuk semua. Rahman Rahim tuh adalah cikal bakal semua pembentukan wujud-wujud. Jadi kita masuk ke dalam dimensi itu, ya kita udah menjadi cinta itu sendiri. Luar biasa Teh. Jadi kalau ada orang dia mampu hening dalam diam, tapi tidak hening dalam keramaian, berarti dia belum masuk kategori hening ya. Walaupun dia bermeditasi seringkali gitu ya, belum ya? Ya belum. Ya kan moment to moment mungkin udah. Tapi bukan orang yang 100% hening. Aku pun belum. Ya kan? Orang yang 100% maksudnya benar-benar sudah kayak meledak lah egonya gitu. Zret, baru masuk 100%. Biasanya dia blissful 100%, udah emosi-emosi yang keluar masuk itu nggak pernah nempel, nggak pernah dekat sama dia gitu. Tapi kalau kita kan menuju ke sana, kita berlatih gitu. Kan untuk hening, diam sebentar aja 10 hitungan itu udah susah loh. Maksudnya aku melihat sesuatu apa adanya, tanpa melakukan apa-apa, tanpa mengomentari apa-apa. Susah ya? Susah gitu. tuh. Teh, ya kan? Mau nanya Teh, udah berapa lama Teh mendalami bagaimana kita hening dalam diam dan hening dalam keramaian ini? Udah berapa lama Teh kira-kira? Aku mulainya kan dari mempelajari teknik-teknik healing yang new age lah ya, yang baru-baru, misalkan kayak EFT, TAT, apa segala gitu-gitu. Tapi semakin lama, semakin layer-layer, lapisan-lapisan emosi kita kupas, tiba-tiba kayak penilaian kita juga kan terkupas, karena semua penilaian itu kan berdasarkan memori kan. Kita nggak bisa menilai sesuatu kalau nggak ada memorinya gitu, ya kan? Kita menilai sesuatu itu karena memori. Pada saat memorinya dilepas, aku tiba-tiba mulai gitu kayak masuk sebuah keheningan. Kok enak luar biasa ya, tapi sebentar doang. Terus aja. Nah. Ya udah akhirnya pas ke situ jadi belajar mencari kan. Jadi baru mencari apa yang aku alami. Tadinya kan tekniknya healing, melepas emosi, melepas belief, melepas memori ya kan? Memori emosi yang kontraproduktif. Iya, luka-luka dan sebagainya, luka batin segala lepas, tiba-tiba masuk gitu, akhirnya jadi mencari gitu. Aku mulai mencari itu tahun 2002, tapi ya nggak dapat juga, maksudnya bukan dapat ya, nggak
sangat sebentar lah gitu. Ya, kemampuannya masih TK banget gitu. Nah, ya, terus kan? Masih emosi gitu, masih kalau ada pemicu bikin emosi masih membara. Kepancing. Gitu. Iya, walaupun aku walaupun tidak bereaksi, udah bisa nggak bereaksi. Oke, nggak reaktif lagi ya? Iya, tapi masih nempel. Nah, kalau orang-orang yang udah hebat-hebat itu enlighten lah ya. Dia kan nempel juga enggak. Ya karena dia udah cinta kasih itu sendiri. Jadi dia adalah perilaku dia, kata-kata dia, pikiran dia adalah cinta kasih itu sendiri. Nah, terus pada kan itu dari tahun 2002 teh ya. Terus dari mulai tahun berapa sampai Teteh tuh akhirnya berbagi tentang teknik hening baik offline maupun online nih kepada maklumat gitu. Itu sejak tahun kapan Teh? 6 tahun kemarin. Iya, kalau dan online itu 4 tahun lebih lah gitu. Kemarin, ya. Sebelumnya offline gitu. Ya. Terus ada perasaan apa yang membuat Teteh ingin berbagi tentang keheningan itu? Apa tuh ya kira-kira? Ada kan biasanya gini, ketika kita punya sesuatu kan kita ingin berbagi. Biasanya kan kalau kita berbagi sesuatu yang bagus kan ya, gitu. Nah kira-kira Teteh sendiri menemukan sesuatu kenikmatan, keindahan apa tuh? Sehingga Teteh, sayang banget nih kalau gue nggak bagikan ke banyak orang gitu. Padahal hidup ini, life is beautiful, kata film gitu. Apa Teh yang Teteh rasakan sendiri setelah Teteh berjalan menikmati keheningan di dalam keramaian maupun hening di dalam diam gitu? Aku udah agak nggak ada sih kayak gitu-gitu. Sedap. Jadi bener-bener hening banget, tepuk tangan. Nggak kepancing ya. Jadi biasanya, karena saya, ini bener-bener tinggal saya jawab. Artinya bener-bener Teteh udah hening, udah nggak lagi perlu macam-macam. Oke, Teh. Sekarang kita bicara. Nggak tahu, gitu. Pokoknya terjadi aja berbaginya gitu. Pokoknya indah aja gitu ya. Oke. Iya, aku nggak tahu berbagi nggak berbagi ya indah-indah aja gitu. Jadi ada kata-kata menarik dari Teteh nih yang saya kutip Teh. Mendengarlah untuk mengerti, bukan mendengar untuk menjawab. Ini apakah juga salah satu teknik hening? Ini kata-kata Teteh nih, kode Teteh yang Teteh posting di IG saya ambil. Mendengarlah untuk mengerti, bukan mendengar untuk menjawab. Ini ada fenomena apa Teh? Sehingga Teteh melahirkan kata-kata ini Teh. Dan Teteh posting di IG Teteh. Fenomenanya adalah keributan pikiran, ya kan? Oke. Keributan pikiran, which is pikiran itu memang tugasnya adalah untuk menganalisa, memberi komentar, menjawab, dan apa. Pada saat kita gitu, kita nggak hening. Pada saat kita nggak hening, kita nggak hadir seutuhnya. Present kita, diri kita, jiwa kita, semua nggak hadir seutuhnya untuk orang itu. Tapi kalau umpamanya kita hadir seutuhnya, ya udah kita mendengar. Bukan yang niatan kita pengen pikirannya udah kesana kemari, pengen komentar, pengen jawab, pengen berkomunikasi, pengen ini, pengen itu gitu, enggak. Jadi hadir sepenuhnya aja untuk dirimu gitu. Aku hadir sepenuhnya untuk dirimu. Oke, Teh. Kalau yang workshop-workshop yang Teteh berikan tentang hening, itu biasanya tahap-tahapannya seperti apa aja Teh? Biasanya diawali gitu. Tahap-tahapannya sih cuman ya pertama ya kita menyadari bahwa awal-awal mesti biasanya selarasnya awal-awal tuh pasti ada kayak tujuan. Oke, ya kan? ada goal ya. Dikasih tujuan, dikasih tujuan karena kalau enggak orang nggak tertarik, ya kan? Ada tujuan dengan hening kamu bisa ngilangin stres, ngilangin itu. Nah, bermulailah seperti meditasi lah ya, meditasi, duduk diem kan. Pikiran sehari 60.000, kalau umpamanya langsung ujuk-ujuk glek datar gitu, ya nggak bisa, pasti kan ada stepnya, ya kan? Stepnya itu adalah kayak meditasi, tapi meditasinya tidak nanti jangan mengharapkan output, karena begitu mengharapkan sesuatu sebenarnya
belum hening, cuman Oke. lebih kalem aja, lebih kalem, lebih tenang, lebih rileks dan sebagainya. Tapi emang jalan ke tempat hening itu dari relaksasi dulu, dari lebih ketenangan pikiran, kesadaran mulai muncul dan sebagainya. Jadi di awal-awal masih ada tujuan, tapi yang kita inginkan tercapai adalah ya nggak usah, karena nggak perlu ada tujuan lagi, nggak perlu ada apa-apa, semua sudah sempurna adanya. Jadi benar-benar nikmati aja apa yang ada itu, nggak usah lagi punya goal-goal tertentu. Nah, Teh, apakah hening itu harus mengosongkan pikiran? Enggak. Nah, jadi kan banyak orang mengatakan kalau kita bermeditasi itu kita mengosongkan pikiran. Jadi yang kita lakukan itu apa, Teh? Pikiran kan nggak bisa kosong ya, karena itu kan mind body. Secara alami natural dia memang bekerja terus otak kita. 60.000 kata ilmuwan ya, bukan kata aku karena aku bukan peneliti. Kata ilmuwan sehari 60.000 pikiran, ya kan, yang bekerja terus gitu. Nah, kalau umpamanya tadi apa pertanyaannya? Jadi meditasi itu kan tidak harus nggak mengosongkan pikiran. Ya. Nah, ya jadi kan nggak mungkin mengosongkan pikiran. Yang ada adalah meditasi menyadari pikiran supaya tidak dikuasai pikiran. Jadi fokus kita bukan mengosongkan pikiran, tapi menyadari, menikmati pikiran yang berjalan. Dari situlah kita menemukan keheningan. Begitu Teh kira-kira? Iya. Wow. Nah, apabila seseorang sering melakukan keheningan, itu kembali lagi nih Teh, bukan wanting ya, bukan pengen, tetapi benefit atau yang dirasakan oleh orang itu seperti apa Teh, misalnya Teh? Mungkin buat yang terlambat tadi datang bisa dengar nih. Baik ke dalam bodinya maupun mindnya, mind, body, and soul-nya. Apa yang didapatkan kalau dia sering hening Teh? Ya biasanya kalau tubuh kan jadi lebih regenerasi sel itu lebih baik ya kan. Terus pikiran adalah kejelasan pikiran. Tindakan kita tidak dikuasai oleh pikiran dan nafsu, karena pikiran itu gengnya adalah nafsu. Jadi pikiran kita, konsep-konsep belief kita, memori kita, trauma-trauma, luka itu pengendalinya adalah identitas diri atau nafsu atau ego, which is nggak apa-apa gitu kan. Ada orang yang jadi musuhin ego gitu-gitu, kan penting ada ego ya. Iya. Ego itu kan. Ego itu kan identitas diri kita. Masa aku ngaku-ngaku cowok kan enggak gitu. Maka aku ngaku-ngaku orang Amerika gitu kan, itu orang Indonesia. Itu identitas diri. Diperlukan terjadi identitas diri karena ada ego. Oke, Teh. Ya kan? Pada suatu hari kita ketemu nih di kampung artis gitu. Ada Teteh ngejelasin, itu menarik banget buat saya tuh. Mungkin teman-teman soft skill juga perlu tahu, ini ada empat step. Apa tuh Teh tuh? Bahasanya apa sih? Itu coba Teh jelasin. Ini juga tahapan-tahapan menuju hening nih sebenarnya. Ini kan Teteh ini kan up to date banget kepalanya nih. Dia tuh dibilang seeker juga iya, di mana ada training pasti dia ikuti gitu loh. Silakan Teh. Tambahan ya tadi kan manfaat hening apa? Manfaat hening tuh tiba-tiba bisa pinter sendiri tapi nggak tahu dari mana juga. Wow, jadi kalau kita hening itu, kita bisa tiba-tiba kayak kita buka HP gitu, keluar sendiri tuh aplikasinya Teh. Luar biasa. Connect terus, browsing ke dunia maya yang kosmik gitu. Ya kan? Oke, ini menarik nih. Orang-orang suka bingung, kalau pinter sih segala macam. Ya bukan gue yang pinter gitu. Gue mah browsing aja. Kalau dibutuhkan, kalau nggak dibutuhkan ya bego, pelupa bego. BSD sama Bintaro aja kok sama, nggak bisa bedain. Oke. Sama dong kita ya. Jadi sahabat soft speaking, ternyata hening itu membuat kita tanpa kita sadari, kita seperti membuka atau mendownload aplikasi di handphone kita di Play Store. Ketika kita lagi ngomong soal ekonomi, tiba-tiba kita bisa ngomong ekonomi. Ketika kita lagi bicara spiritual, kok cerdas banget. Ternyata keheningan itu
bukan membuat kita menjadi Adidas, IQ di bawah dasar, atau goblok optimal, tetapi keheningan menjadikan kita itu bak seorang pujangga kalau musisi, bak juga seorang ilmuwan kalau kita seorang akademisi. Nah, jadi prosesnya berapa lama tuh Teh? Agar Teteh kan pinter banget tuh tiba-tiba sebelum tadi yang Pati jawab tuh ya. Prosesnya Teh, prosesnya deh. Ya, pertama sih ya latihan aja meditasi 20 menit sehari atau 10 menit sehari, pelan-pelan. Terus kalau pas sehari-hari, ya mulai rasakan kesadarannya. Oh, nafsu. Misalkan aku ngomong gini nih, tadi terbesit tuh emosi sombong, ya kan? Karena aku lebih tahu dari Bang Rani, gitu. Iya dong. Ya, wajar kan si memori itu keluar. Wah, lebih tahu adalah proud gitu, ya kan, sombong, bangga gitu, kan keluar bangganya aku keluar gitu, tapi aku sadar, oh keluar si bangga ini keluar gitu, ya udah kita nggak usah ikutin gitu, kita nggak usah ikutin. Nah, jadi misalkan nggak duduk diem 20 menit, itu kan yang ideal supaya kita otaknya terlatih, ya kan, untuk itu. Tapi kalau enggak juga kita mindful setiap saat aja, hadir gitu tanpa pengen lebih hebat dari Bang Rani atau lebih hebat dari yang lain. Dari Bang Rani. Aku hadir aja gitu. Pokoknya hadir saja, no label gitu Teh ya. Iya. Oke. Teh. Oh, ini pertanyaan. Entar dulu, ini tadi ada menarik nih. Nah, entar dulu nih ada menarik nih. Ketika Teteh mencipta lagu, itu juga dalam proses hening atau enggak? Atau melukis atau apa, kan karyanya itu bagus-bagus banget. Teteh kalau nulis bikin buku itu, aku di mantan jurnalis ya, sampai sekarang buku aja atau enggak tuh susah banget kayak nulis tuh. Nah, Teteh kayaknya sebentar tuh bukunya keluar. Apakah proses itu dari keheningan juga? Iya sih, maksudnya pada aku membuat apa-apa nggak semua karyaku gitu. Ada yang dari ego juga ada misalkan aku pengen terlihat hebat, atau aku ada identifikasi kemarin bukuku udah bagus, yang sekarang harus lebih bagus gitu. Gitu. Ada ya, karena manusiawi lah ya kan. Tapi ada kayak yang lagu Ada Kamu sampai sekarang masih diputer, itu definitely emang gak ada apa-apa, bikin aja gitu. Bikin itu aja benernya tanpa ini harus laku, ini harus bagus, enggak. Happiness ngalir aja ya, flowing aja ya. Dan itu bikinnya juga di studio sebentar banget. Asik banget. Abang Elva Sesyoria tuh udah bikin musik dasarnya, terus aku nyanyi. Nah, lagunya mana? Nggak ada melodinya. Kamu aja bikin melodinya, terus liriknya juga. Ya udah, jadi akhirnya kolaborasi berdua. Nah, terus kita Elva juga, almarhum ya. Iya, kita juga nggak menilai ini kurang bagus nih lagunya begini. Enggak. Terus kita malah makan-makan restoran Jepang. Nanti aja deh nyanyinya ya gitu. Abis bikin nanti aja nyanyinya, yuk kita ke restoran Jepang aja gitu. Coba buat teman-teman yang di era milenial, coba kita minta Teh Rianti sedikit nyanyi. Lirik pertama coba, lirik pertama. Biar ingat, biar pada buka YouTube lagi coba. Ini lagu yang lahir. Oh, rap aja coba, rap aja. Rap gimana rapnya? Ya, coba lihat di mataku, coba dengarkan laguku, pasti ada kamu. Sedap. Jadi dengarkan aku, lihat mataku, engkau akan menemukan dirimu. Nah, menarik banget ya. Teh, kembali ke 4 poin tadi itu. Yang aku terkagum-kagum waktu kita ngopi di Kampung Artis. Ini orang kok makin hari makin pinter aja ya gitu. Coba Teh, 4 poin tadi Teh. Ya, itu adalah sistem berpikir di yoga filosofi, bukan dari aku. Bukan dari yoga filosofi, ya. Ya, yoga filosofi yang asli dari zaman dulu, dikategorikan ada 16 sistem berpikir, dikategorikan jadi 4. Ya, jadi dimasukin folder 4, yaitu budi, ahankara, manas, dan cita. Cita, wais. Ya.
Nah, Apa tuh Teh si yang Budi? Yang Budi? Si Budi itu intelektual. Jadi Hmm. kepinteran lah ya, intelektual. Nah, namanya intelektual pasti kan terbatas dong. Misalkan kita sekolahnya kedokteran, ya intelektual kita tentang kedokteran, ya kan? Sekolahnya belajar public speaking misalkan ya, kepinteran kita di situ. Tapi kan kalau soul and of speaking masuk lagi ke dalam, ya misalkan itu adalah Budi, dia itu intelektual, di mana kepinterannya didapat dari memori. Oke, data memori, jadi ya kan, pernah belajar, pernah mengalami, pernah ngelihat, pernah apa, semua memori deh. Baru dia bisa mengolahnya. Jadi Budi itu keluar karena ada memori di dalam alam pikir dia. Jadi kalau nggak ada memorinya, kalau nggak diisi software, nggak keluar ya, itu Budi. Nah, ini menarik. Terus Teh? Ya, Budi. Yang kedua? Nah, sistem berpikirnya Budi itu berkaitan dengan si ahankara. Di yogi filosofi bilangnya self identity, identitas diri. Yang kalau di Inggris kan ego, ya, tapi kata orang-orang yogi sih ego itu nggak terlalu mencerminkan itu gitu, tapi nggak ada kata lain lagi lah. Jadi kita ambil saja ego yang gampang lah ya. Ya, identifikasi diri, yaitu kita orang Indonesia, kita ini, kita itu. Nah, memori kita waktu saat berpikir intelektual pasti dipengaruhi itu, ya dong. Ya kan, kalau nggak ada identitas diri, misalkan orang kan kok mau perempuan lo gitu sih digampar gitu, kalau mau berantem malah laki dong gitu. Ya, itu identitas ya, ahankara itu. Masalah. Nah, si ahankara itu menyuruh si Budi untuk melakukan sebuah action, tapi dasarnya adalah misalnya kayak gini, kita lihat orang meninggal, ya kan? Tapi kalau yang meninggal orang Amerika di sono kita nggak terlalu sedih. Oke, ya paham. Tapi begitu kita mengidentifikasikan diri sebagai temannya sahabat kita Arya Baron, kesedihan atau Okta tinggi, ya Okta, kesedihan tinggi sampai 2 hari nih aku belum bisa berhenti nangis istilahnya. Lagi nggak hening tuh berarti ya, lagi nggak hening tuh ya. Lagi nggak hening, ya kan? Karena aku masuk ke dalam identifikasi diri. Aku kehilangan, dia sahabat aku, setiap hari teleponan, kayak gitu-gitu kan, identifikasi diri. Nah, sama-sama orang meninggal, ya kan? Tapi kalau nggak ada identifikasinya, kita nggak akan memancing emosi kita ya. Nggak terlalu memancing emosi, ya kan? Itu adalah ahankara, tugasnya itu. Dia adalah, katakanlah bosnya si intelektual. Si Budi, bosnya Budi. Ya. Bosnya Budi. Nah, lalu ada sistem berpikir manas. Manas itu dari intelektual juga, dari memori, tapi sudah mulai timbul sebuah kecerdasan. Yang tanpa memori, dikit lah memorinya, dia sudah bisa bekerja dengan sendirinya gitu, tanpa belajar. Karena memori dia dari memori juga, tapi memorinya lebih panjang ketimbang kita yang Budi tadi. Kalau si Budi kan saat jadi yang dia pelajari. Yang dia pelajari, belajar apa. Kalau manas, seluruh tubuh kita itu sistem berpikirnya mempunyai yang automatically ya, menggunakan memori yang beribu-ribu tahun, berpuluh-puluh ribu tahun gitu. Jadi kayak kita buka Play Store gitu ya, ada semua di situ ya. Iya, karena contohnya nih, Bang Rani mungkin nggak pernah lihat kakek buyutnya, ya kan, mukanya kayak apa gitu, atau lebih di atasnya lagi lah, kalau yang nggak tahu. Tapi si Manas itu bisa memprogram mungkin hidungnya Bang Rani mirip sama nenek moyang. Karena dia punya data memori itu di DNA dibawa terus. Menarik banget ini. Terus. Dia bawa terus, jadi seluruh tubuh lebih pintar daripada Budi sebenarnya. Karena database-nya, servernya lebih gede,
lebih luas terabyte. Jadi, ya kan? jadi kalau orang yang bisa punya penginderaan gitu ya, tiba-tiba bisa kayak pas live gitu, sebenarnya manasnya lagi bekerja Teh kira-kira. Jadi para peramal indigo gitu tuh mereka manasnya bekerja. Bisa begitu nggak Teh? Jadi menyadari data DNA yang ada di tubuh, di Manas gitu. Oke. Nggak hebat-hebat amat, everybody can do it actually gitu. Cuman kan kalau terus ego karena jadi kita merasa hebat gitu. Yeah. Yang ke cita. Kalau cita itu adalah kecerdasan tanpa memori. Jadi nah ini gimana lagi? Jadi seperti apa tuh contohnya? Jadi intelligence spionase gitu. Intelligence itu kecerdasan yang tiba-tiba ada tanpa memori. Kalau umpamanya mungkin di Islam ilmu laduni ya. Oke. Apa gitu. Jadi dia terjadi dengan sendirinya. Kenapa bisa? Karena kita itu udah ahankaranya kan agak dilepas-lepasin. Sehingga identifikasi eksistensi diri kita tuh nggak terlalu kencang lagi. Mulailah kita menyambung dengan data-data semesta. Yang tadi Rahman Rohim itu. Nah, ilmuwan sudah bilang apapun di semesta ini, apapun adalah vibrasi. Yang karena bergerak mempunyai frekuensi dan energi. Ya. Energi selalu membawa informasi. Energy is information, gitu. Nah pada saat kita nggak egonya nggak terlalu kencang, kita ada pori-pori kan. Nah pori-pori kita itu kan terhubung terhadap dunia web yang kosmik itu, jadi kita tinggal browsing gitu. Nah si cita itu tiba-tiba nggak pakai memori, bukan memori kita, tiba-tiba dapat data dari semesta aja, jerak ujuk-ujuk bisa. Jadi sebenarnya kehening itu adalah sebuah tahapan untuk kita bisa mendapatkan 4 poin ini Teh kira-kira ya. Sehingga artinya kita cepat menyimpan memori melalui budi, kemudian ahankara kita, identitas kita terhadap memori tertentu makin kuat, kemudian manasnya dan citanya. Artinya bahwa apabila orang sering hening, orang itu secara otomatis memiliki kemampuan berpikir, memiliki kemampuan menjelajah ruang dan waktu secara otomatis Teh. Bisa begitu nggak Teh? Karena kan contohnya begini, satu hari aku nonton sebuah film gitu. Kok di dalam film ini di history ya. Jadi di National Geographic, bukan film cerita. Jadi film tentang seseorang yang memiliki kemampuan bisa menggerakkan orang, mengendalikan orang. Orang itu tidak dia kenal dan orang itu bisa dia perintah. Oke, itu terjadi di zaman Perang Dunia ke-1. Namanya Little Messing. Jadi waktu itu Stalin ingin membuat suatu tentara para semesta. Jadi tidak usah perang, tetapi bagaimana kita mengendalikan keamanan negara kita dengan MSG. Jadi sebuah pesan gitu. Nah, kalau setelah mendengar omongan Teteh, akhirnya aku menangkap bahwa si Messing ini dia menggunakan teknik ini sebenarnya tadi ini. Jadi dia punya kemampuan yang nggak terhingga. Contohnya begini Teh. Dites sama Stalin, kamu benar memiliki kemampuan itu, si Messingnya tersenyum. Nah sekarang, coba kamu ke ruangan saya, kata dia. Si Stalin udah bilang, orang yang bisa masuk ke ruangan dia, itu hanya Stalin. Karena penjagaan udah ketat. Nggak akan bisa ada orang masuk. Kalau masuk, tembak, kata Stalin. Tapi si Messing bisa ketemu Stalin. Lalu Stalin bertanya, kok Anda bisa datang ke sini? Apa Anda lakukan? Lalu si Messing bilang, saya mengubah diri Anda seperti Stalin. Jadi siapapun yang melihat saya adalah Stalin. Stalin masih nggak yakin. Nah sekarang katanya, coba kamu ambil uang ke bank. Stalin robek kertas. Ini cek. Kalau benar kamu bisa mengatakan itu, coba berangkat ke sana. Stalin udah kasih tahu, nggak ada yang bisa ngambil cek, bukan Stalin. Tapi apa yang terjadi? Dia kembali ke Stalin, dia bawa cek.
Apa yang dilakukan? Nah, tadi terus kedua lagi, dia bisa merintah orang. Jadi orang ada 300 kilometer. Jadi orang itu, dia tidak tahu, dia bisa merintah orang itu. Coba yang baju hijau, garuk. Coba yang ini buka. Nah, itu luar biasa. Nah, ternyata dari 4 poin ini, dan si Messing pun melatih keheningan itu. Jadi artinya bahwa apa yang kita pelajari bersama Irianti ini sebenarnya bisa membuat kita memiliki kemampuan yang unlimited ini, Teh. Betul gitu nggak kira-kira, Teh? Ya. Jadi tujuan kita itu kan sistem berpikir natural kan, budi, ahangkara, dipengaruhi ahangkara dan manas, ya kan? Kita pengen punya kemampuan si cita ini. Iya. Ya kan? Sehingga kita bisa sistem berpikir yang lain itu bisa kita kelola. Misalkan ahangkara matiin dulu, identifikasi aku sebagai siapa? Temennya Salin tadi namanya Bang? Messing. Identifikasi aku sebagai Messing, aku hilangkan. Oh, luar biasa benar ya. Ya kan? Aku menyatu dengan Stalin. Jadi orang-orang melihatnya ya gitu kan, apapun dibentuk dari, kalau di pelajaran aku Power of Sound, aku mau memberikan video-video kompilasi bagaimana sound itu membentuk membentuk wujud-wujud, termasuk muka kita dan sebagainya. Jadi semua frekuensi pulse-nya sound itu mewujudkan wujud-wujud. Sound juga bisa menerbangkan barang-barang, sound bisa menghilangkan barang-barang. Itu sekarang nih, bukannya zaman dulu ya, bukannya spirituality. Sekarang ini penelitian sudah melakukan itu. Lihat aja sound menerbangkan air, tapi masih kecil-kecil. Nah, pengetahuan ini yang sekarang orang-orang baru masuk itu sudah ditemukan sama orang-orang zaman dulu. Makanya bikin piramid, batu-batu segede apa segala itu dicurigai sebagai menggunakan vibrasi sound. Wow, sebentar. Ini menarik juga. Berarti bener dong ya? Tahu tahun-tahun 2010-an lah, aku dapat video itu. Bagaimana orang di Ternate kalau nggak salah, itu dia mengangkat kubah masjid bukan pakai katrol. Mengangkat kubah masjid hanya dengan sound. Soundnya mereka bersalawat. Lalu masjid itu kubahnya terbang kayak gitu, Teh. Nah, ini menarik nih. The power of sound. Nah, coba Teh ceritain the power of sound itu kayak apa nih? Enggak, sedikit lah, sedikit aja kuncinya. Sound apa? Apakah soundnya dengar musik metal? Apakah soundnya dengar sound musiknya Dewi Persik misalnya? Nah, sound apa? Sound kan banyak. Apakah sound? Jadi kira-kira the power of sound. Apakah sound tubuh kita dikit aja dikit? Jadi ini kan masih menarik ya, ilmuwan juga belum terlalu pintar gitu maksudnya. Tapi semua itu ada kode-kode vibrasinya. Oke, coding gitu ya? Iya, coding. Kalau umpamanya kita sering berlatih, mungkin kita bisa, karena hening, kita bisa browsing coding untuk ngangkat kubah masjid apa gitu kan ya. Jadi tahu codingnya apa, salawat ya misalkan. Terus kalau di Tibet kan yang pakai trompet panjang itu, pakai trompet panjang, terus tapi ada caranya juga. Pemusiknya 60 meter dari batunya. Begini, ada kode-kodenya. Codingnya ya. Iya, karena coding itu jadi universe itu matematik semua, termasuk virus and everything, itu kan angka-angka. Kita dibikinin vaksin tuh tanya aja sama ahli biofarma, itu angka-angka, ya kan? Kode angka-angka. Nah, everything is angka-angka gitu. Ada kode matematikanya. Nah, orang-orang sakti karena dia nggak rewel dengan budinya itu, ya kan? Dia terus masuk kepada sebuah kecerdasan tanpa memori, dia bisa akses. Gitu. Oke. Jadi bukannya mistik sebenarnya saya. Iya. Gitu, ya kan? Dia bisa akses kode vibrasi yang seperti apa yang cocok untuk mengangkat ini atau menyembuhkan sel-sel kanker gitu. Makanya kan zaman dulu kan gitu kan,
Gitu ya kan. Oh, jadi soundnya gitu. Ada vibration sound. Oke, ada vibration, oke. whatever gitu. Whatever the vibration, kuncinya ya dia yang tahu, yang ngangkat itu. Kita mah nggak tahu. Jadi artinya ini kan sebenarnya benar-benar dong kalau gitu ya, bahwa Tuhan menciptakan kita itu makhluk yang unlimited itu, nggak terhingga. Kita bisa menjadi apapun dan kita bisa mewujudkan apapun yang kita impikan. Nah, tahapan-tahapan tadi adalah kalau kita mau hening. Nah, kalau apa? Iya. Nah, kalau kita mau hening, kita mendrop ego kita. Iya, jadi kalau kita mau hening, betul. Iya, kita menyatu dengan yang lain, apapun yang kita lakukan bermanfaat untuk banyak orang, Rahman. Betul. Bukan buat ego kita ya. Iya, kalau buat ego kita, kita masuk lagi ke dalam apa sih ahankara, budi, manas itu. Kalau manas masih lumayan ya, memorinya masih banyak, ratusan tahun. Masih banyak. Artinya dengan ini menarik Dan ya. Waktu si pelukis dari Italia, Leonardo da Vinci, dia mencoba melukis wajah Kristus gitu. Itu pakai manas sekali ya. Nggak ngerti. Iya, kayaknya dia bisa masuk ke belakang sampai orang tuh kan nggak ada yang bisa menggambarkan wajah Kristus kan itu kan ya. Kecuali penemuan terakhir diambil secara kemarin kira-kira aku baca tuh update. Jadi wajah Kristus itu bukan orang Eropa tetapi dari Arab dan gabungan Afrika gitu. Ditemukan aku baca kemarin. Tapi artinya hebat banget nih Manasnya bisa terbang kemana-mana. Jadi kalau saya mau back ke belakang. Kan saya nggak pernah ketemu kakek saya nih Teh. Foto sih ada, tapi kan foto zaman dulu kan burem banget gitu ya. Oh udah foto zaman Belanda gitu kan. Jadi dengan teknik Manas kita bisa mencoba memvisualkan kira-kira wajah kakek kita kayak gimana. Itu pakai Manas bisa Teh? Ya bisa. Jadi kita bukan memvisualkan, kalau itu masuk lagi ke budi, which is dia nggak tahu kan. Jadi kita hanya menyadari tubuh kita, makanya ada meditasi yang sadari tubuhnya, nggak usah bergerak, rasakan aja, rasakan. Nanti kita masuk ke dalam kode DNA si leluhurnya Bang Rani itu. Gitu. Tiba-tiba nyong, breng gitu. Oh kayak begitu mukanya gitu. Oke, jadi karena kalau ada orang datanya memang ada. Luar biasa ya Tuhan ya. Dan kita aja yang kadang-kadang tidak menyadari bahwa potensi kita tuh banyak banget. Jadi jangan pernah menjudge kita nih bodoh, jangan pernah menjudge kita nih nggak ngerti apa-apa. Padahal kalau kita mau hening, kita bisa menemukan banyak hal yang nggak pernah kita impikan. Teh, mau nanya nih Teh. Teteh kan sekarang bisa dikatakan mengajar hening. Kalau dari perjalanan hidup Teteh, satu momen apa yang Teteh merasa tuh hening banget, nggak pengen ngapa-ngapain? Ada Teh mengalami masa itu? Satu masa? Kayak ada nggak mengalami gitu? Kayak orang lagi tripping kan endorfin ini bekerja tuh. Dia kayaknya fantasinya indah banget gitu. Pernah nggak Teteh mengalami satu fase Teteh mengalami kok hidupnya enak banget tuh, kayak berada di alam yang mana gitu? Pernah ngalamin Teh? Aku merasa hidupin aku kalau masuk alam, maksudnya ngerasa ada di alam mana, nggak ngerasa sih. Cuman kalau umpamanya hidup enak banget gitu, kayak enak banget gitu, sering. Oh, hidup enak banget sering. Itu proses hening membuat kita menjadi kayaknya nih life asik banget ya itu. Karena kita mungkin karena kita sudah tidak menilai dan orang nilai apapun bodoh amat, jadi kita kok asik banget gitu ya kira-kira ya. Begitu Teh, kira-kira Teh. Yang bikin penderitaan kan ahankara sama budi. Oke. Ya Teh. Begitu kita lepas ahankara sama budi, kita nggak terlalu menderita otomatis. Betul. Nah sekarang kalau kita balik ke belakang, ada nggak sebuah momen yang Teteh ingin perbaiki sehingga memori-memori itu tidak muncul lagi?
Ada nggak dalam satu fase ke belakang? Kan tadi bahwa, kan budi kan, apa yang memori yang ada di dalam budi, itu kan tidak bisa hilang kan ya. Tetapi itu akan mengganggu terus-menerus agar kita mencapai cita atau ke, tadi apa? Manas. Pasti kan harus menghalangi. Nah, dari fase perjalanan Teteh, ada nggak satu yang harus Teteh perbaiki gitu? Kalau Teteh boleh mundur ke belakang gitu. Jadi kalau Teteh dikasih hidup lagi nih sama Tuhan, Irianti Ading Praja misalnya, engkau harus memperbaiki satu fase di dalam hidupmu. Nah, Teteh kira-kira fase bagian mana yang Teteh ingin perbaiki? Kalau gue nih, itu ada yang ingin gue perbaiki, yaitu pada masa kuliah dan SMA. Karena itu parah banget itu. Itu banyak perempuan yang tersakiti gitu loh. Pengen mengakal Teteh, karena fase itu ada nggak dalam hidup? Kalau ditanyanya sekarang sebenarnya nggak ada ya. Karena kan aku udah terbiasa, semua udah sempurna seperti apa adanya gitu. Atau jadi bener-bener si Budi nggak mengganggu Teteh, manage banget ya. Ais, luar biasa, tepuk tangan. Nggak kepancing terus ya, asik. Karena banyak pembicara suka bukan mancing, kan mantan jurnalis kan pengen tahu Teh gitu. Mantan jurnalis kalau ngomong kan begitu, tuh gitu. Oke. Baiklah Teh. Jadi sekarang kalau nggak ada relevansinya, ngapain ya nggak perlu kita dramain gitu. Betul. Kalau umpamanya ada relevansinya diperlukan, misalkan kita lagi, oke, kita memutuskan yuk menjadi pejuang hijau gitu. Ya kita drama lah, pura-pura, ayo tanam, ayo apa gitu. Tapi kita nggak nafsu. Jadi hanya sekedar ya memancing orang untuk melakukan aktivitas yang sama lah. Iya, supaya tawaf, supaya movement, supaya bergerak, supaya energinya jadi vortexnya jadi lebih asik, lebih lancar sirkulasinya gitu. Teh, gak sadar udah hampir sejam ya Teh. Nah sekarang sebelum Teteh closing statement, statementnya belum. Baru siap-siap pergi. Belum. Jadi kasih dong sedikit Teh tips, triknya, proses hening. Jadi tips proses hening yang Teteh ajarkan di kelas offline maupun di kelas online. Sehingga kita bisa memiliki kemampuan manas dan cita ini dalam hidup kita Teh. Bisa Teh, pertama ngapain dulu lah, step dasar lah. Kalau teman-teman yang berada di sini, boleh mengikuti arahan Teh Irianti. Kalau mau suruh merem, kita merem dulu. Misalnya, tarik napas, kita tarik napas dulu. Boleh Teh? Iya, boleh. Oke, coba Teh, silakan. Aku ngikut Teh. Apa yang kita lakukan di kelas? Ya, paling gampang sih kan, ya seperti meditasi pada umumnya. Ya kan, jadi kita hanya memperhatikan supaya otaknya mulai terlatih untuk lebih nggak liar ke sana kemari, jadi dia dikasih fokus perhatian gitu, yaitu memperhatikan nafas misalkan. Ya, mata merem. Boleh coba dong. Aku ikut Teteh ya. Oke. Idealnya sih kalau nanti udah terlatih ya nggak usah merem-merem gitu, cuman ya pertama-tama kan bertahun-tahun, biar fokus. Aku juga bertahun-tahun ya kan, bertahun-tahun ya duduk menyengajakan duduk dan mensengajakan memperhatikan nafasnya gitu. Baik. Oke. Ya udah, yuk kita cobain aja. Ya. Teman-teman, relax aja. Dan niatnya adalah cuman sadar aja, nggak perlu, aku mau begini, bisa ini, bisa itu, nggak usah. Sekarang sadari nafas masuk, nafas keluar. Masuknya dari hidung? Ya, di hidung. Jadi bawalah kesadaran ke daerah sekitar hidung. Jadi perhatian kita bisa menyadari nafas yang masuk dan nafas keluar. Nafasnya tidak perlu dibuat-buat, ya, jadikanlah seapa adanya.
Jadi nggak usah dipanjangin, dipendekin atau apa. Nanti nafasnya panjang sendiri atau pendek sendiri atau tersengal-sengal, diperhatikan saja, disadari saja, nggak usah aduh mana nafas gue kok kepanjangan, aduh kok gue sesek gitu, nggak usah, perhatiin aja. Jadi nafas kita mengikuti nafas saja. Ya, untuk menggampangkan fokus lagi bisa dihitung. Nafas masuk 1, nafas masuk 2, nafas masuk 3. Kalau pikirannya ke sana kemari, tidak usah kesel, kembalikan saja perhatian kepada sekitar hidung dan memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Tidak ada yang dilarang-larang, diharus-haruskan, nggak usah. Biarkan perhatian itu terjadi dengan sendirinya secara natural. Perhatiannya masuk atau menuju kepada daerah sekitar hidung di mana ada nafas masuk dan nafas keluar, sambil disadari mungkin nafas itu bawa dingin apa panas, apa rasanya gimana, sadarin aja tanpa mengomentari apapun. Hadir saja, menikmati nafasnya. Ya, perlahan-lahan bawa lagi kesadaran tubuhnya ke seluruh tubuh, kepada ruangan ini, sadari lagi ruangan ini, rasanya temperaturnya gimana dan sebagainya. Lalu bisa mulai gerakan jemari kaki dan jemari tangan. Dan perlahan-lahan kalau udah siap, silakan membuka mata. Wah, ternyata enak banget ya, cuma beberapa menit doang nih Teh. Rasanya seger banget loh. Jadi kita terlampau sering mengikuti pikiran kita, tapi kita jarang sekali memperhatikan, merasakan satu poin saja dari body kita. Tadi ketika kita merasakan napas yang masuk keluar hanya ke situ aja, terasa ada energi yang mengalir di dalam kepala kita. Ternyata benar bahwa hening membuat kita menjadi cerdas. Hening membuat kita menjadi lebih penuh cinta. Nah sekarang Teh, udah sejam, closing statement. Ada closing statement buat sahabat-sahabat kita? Ya, apapun lebih baik melatih satu hal yang sederhana tapi dilakukan ketimbang kebanyakan omong tapi nggak dilakukan gitu. Jadi baik, sahabat Soul Speaking dimanapun saja berada, ternyata hening bukanlah diam. Dan banyak orang hening tetapi juga tidak pernah bisa diam. Hening bukanlah kita melarikan diri. Hening bukanlah kita bersembunyi. Hening adalah kita menyatu dengan Sang Maha Satu. Kita menikmati saja, tidak perlu mencari penilaian ataupun mengomentari sesuatu. Karena itu, ketika Anda makan, nikmatilah makan. Ketika Anda sedang gosok gigi, nikmatilah gosok gigi. Dan ketika Anda sedang mendengar, mendengarlah, bukan menciptakan jawaban. Itu kata Irianti. Irianti, terima kasih banyak. Kita akan ngobrol lagi terus-menerus dan nanti kita akan berbincang karena pada Rabu depan akan lagi sahabat kita RB Sentanu sudah 3 dan nanti kita akan ketemu secara Zoom bertiga, berempat, tetapi dengan teknik live Zoom yang spektakuler ala kami berempat.
Assalamualaikum. Judulnya Lemesin judulnya aja. tahu. Lemesin aja, jangan tegang. Kita akan lemesin aja, jangan tegang. Nanti kita akan kumpul berempat dengan live Zoom teknologi yang spektakuler. Oke, sahabat Soft Speaking di mana saja, sampai berjumpa lagi pada Rabu akan datang. Sahabat kita besok adalah RB Sentanu. Siapakah dia? Anda bisa browsing sekarang. Dan nanti setelah 3 ini kita akan kumpul berempat, kita akan Zoom. Dan kalau Anda mau Zoom nanti dibuka, tetapi dibatasi hanya 250 orang, tidak bisa lebih. Kalau Anda pengen, nanti silakan masuki DM di Soul of Speaking. Di Rani Badri itu ada sekitar 50 orang yang daftar, karena hanya 250 orang. Jadi kalau Anda nggak daftar dari sekarang, mohon maaf kalau nggak dapat kita punya meeting ID. Oke Teh, Assalamualaikum. Bentar dulu. Terima Boleh. kasih ya teman-teman yang udah hadir ya, banyak kan, ada Mbak Iva dan yang lain-lain yang udah hadir dan stay. Terima kasih, semoga manfaat dan semoga masing-masing yang di sini kita mari mengangkat bersama vibrasi kita semua gitu. Asik Teh. I love you Teh. Terima kasih. Sampai ketemu. Yuk.